Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas lanjutan ya dari part 1. Kita masuk ke part kedua, kita akan bahas PAT Kimia ya, kelas 10. Insya Allah kita akan bahas sampai dengan soal nomor 30. Kalian bisa buka buku Intan Pariwara. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Data hasil percobaan reaksi antara unsur belerang dengan oksigen disajikan dalam tabel berikut. Jika oksigen yang direaksikan adalah 3,2 gram, massa belerang yang dibutuhkan sebanyak berapa? Ya, kita harus mencari dulu perbandingan belerang dan oksigen ya. Ini berarti hukum Proust menghasilkan belerang dioksida. Kita lihat di sini, 5 ditambah 8. Itu berapa dek? Kan 13 ya. Nah kok ini 12? Kita jangan gunakan data ke-1. Kita gunakan data yang penjumlahannya benar ya. 32 ditambah 33 berapa? 65. Loh kok ini 64? Ini juga data yang kurang tepat. Selanjutnya ya, ada 16 ditambah 16 itu berapa? 32. Benar nggak? Nah ini berarti data yang benar. Maka perbandingan S dan O itu adalah 16 banding 16. Atau 1 banding 1. Oleh karena itu, jika oksigen yang direaksikan adalah 3,2 gram, maka nanti belerang yang direaksikan berapa? Ya karena perbandingannya 1 banding 1, maka sama saja 3,2 gram. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 20. Reaksi antara 4 gram karbon dengan 6 gram oksigen menghasilkan 5,5 gram karbon dioksida. Saya buat ada C ditambah dengan O2 menghasilkan karbon dioksida. Ini 4 gram, ini adalah 6 gram, sedangkan ini 5,5 gram. Massa zat yang bereaksi dan massa zat yang tidak bereaksi berturut-turut adalah. Oke guys, kita lihat. Harusnya kan 4 ditambah 6 itu adalah 10 ya dek. Maka nanti ada yang bersisa ya, maka kita bisa mencari massa yang sisa. Massa yang sisa adalah 4 ditambah 6 itu harusnya 10. Ternyata yang terbentuk hanya 5,5. Maka 10 saya kurangi dengan 5,5. 10 diambil 5 adalah 5. 9 dikurangi 5 adalah 4. Inilah massa sisanya ya, atau massa zat yang tidak bereaksi itu adalah 4,5. Kita cari yang belakangnya 4,5 ya. Ya, berarti kalau nggak B ya C. Nah, berarti massa zat yang bereaksi berapa D? Ya 5,5 karena membentuk hasil akhirnya 5,5. Ya, jadi hasil di sini itu adalah hasil dari reaksinya ya, hasil yang bereaksi. Hasil yang bereaksi totalnya adalah 5,5. Oke, ini 5,5 ya, maka yang tepat itu adalah poin C. Kita masuk ke soal nomor 21. Apabila reaksi dilakukan dalam ruangan tertutup dan hidrazin merupakan satu-satunya produk yang dihasilkan, pernyataan berikut yang benar. Oke guys, kita lihat ya. Perhatikan tabel data hasil reaksi antara gas nitrogen harusnya N2 ya, dengan gas hidrogen yang menghasilkan hidrazin. Oh ini hidrazinnya ya. Gas hidrogennya yang belum tahu ya, berarti hidrogennya belum ada. Ya oke, apabila reaksi dilakukan dalam ruang tertutup dan hidrazin merupakan satu-satunya produk, maka pernyataan yang benar adalah jika ada ruang tertutup, maka nanti berlaku hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini massanya 7 gram, berarti hidrogen yang bereaksi berapa? Biar ketemu 9, maka hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram. 7 tambah 2 kan 9. Ini 14, ini 18, maka H2 yang bereaksi adalah 4 gram. Oke ya. Kita akan mencoba membahas untuk poin A. Apakah hidrazin yang terbentuk mengandung 70% nitrogen? Ya,
Dari data percobaan ini kita peroleh bahwa perbandingan N dan H itu adalah 7:2 ya. Dicoba yang di bawah 14:4. Kalau kita sederhanakan kan masing-masing saya bagi 2. Maka perbandingan N dan H itu adalah 7:2. Nah, apakah mengandung 70% nitrogen? Saya buat seperti ini ya. Persentase nitrogennya itu kan 7 nih, 7 per 9 ya, totalnya 9. Saya kali dengan 100%. Ya, maka bukan 70% ya. Oke, ini berarti salah. Diperlukan sedikitnya 0,5 gram hidrogen. Saya akan mencari massa hidrogen. Hidrogen itu kan kayak gini ya, Dek. Ini N sama H. Hidrogennya tuh perbandingannya 2 per totalnya tuh 9 dikali dengan massa hidrazin 4,5 gram. Nah, seperti ini. 4,5 dikalikan 2 itu 9 ya. 9 per 9 itu 1 gram. Jadi untuk memperoleh hidrazin 4,5 gram, paling tidak kita butuh 1 gram hidrogen. Jadi salah juga ya. Untuk poin C, kita lihat perbandingan massa N dalam N2H4 tetap sehingga termasuk hukum Peirce. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dilakukan dalam ruang tertutup dan hidrazin adalah produk satu-satunya, maka ini berlaku hukum Lavoisier ya, bukan Peirce di sini. Nah, kita masuk ke poin D. Jika nitrogen yang direaksikan sebanyak 21 gram, apakah hidrazin yang terbentuk adalah 27 gram? Nah, tadi kita sudah bahas ya, N sama H sesuai di dalam tabel perbandingannya 7:2. Sekarang, jika nitrogen yang direaksikan 21 gram, nah ini, kita kan bisa tadi pakai rumus mencari massa nitrogen di dalam hidrazin, itu rumusnya adalah, nitrogennya kan 7 ya, 7 diper, totalnya tuh 9, dikali dengan massa hidrazin. Nah, massa nitrogennya itu kan 21 ya, di poin D itu lihat. Sama dengan 7 per 9, nanti ketemulah massa hidrazinnya. 21 dibagi 7 itu kan 3. 9 kalikan 3 berapa? 27. Ketemulah massa hidrazinnya 27. Sesuai ya, apabila massa nitrogen adalah 21 gram, ini massa nitrogennya, itu adalah 21 gram, maka diperoleh hidrazin 27 ya, diperoleh massa hidrazin 27. Jadi poin D itu benar ya. Nomor 22, P dan Q bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Oke, di sini ada P dan Q membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Saya buat seperti ini. Ini adalah hukum Dalton ya, perbandingan berganda. Sebanyak 3,5 gram P bereaksi dengan 8 gram Q membentuk senyawa 1. Oke, pada senyawa 1 P-nya itu 3,5, Q-nya itu 8. Sementara itu dalam senyawa 2, dalam 15,5 gram senyawa 2, senyawa 2-nya itu adalah 15,5 gram, terdapat 12 gram Q. Berapakah perbandingan Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2? Ya, oke. 15,5 saya kurangi dengan 12, 3,5 ya. Maka P-nya di sini adalah 3,5 gram. Nah, ini perbandingan P-nya sudah tetap. Ini berlaku hukum Dalton ya. Maka perbandingan Q dalam senyawa 1 dan 2 adalah 8:12. 8:12 masing-masing saya bagi dengan 4, 2:3. Jawabannya C. Nomor 23, saya akan tulis dulu reaksinya ya. 4C3H5 NO33 menghasilkan 12 CO2, 10 H2O, N2 dan O2. Jika 454 gram nitrogliserin itu ini ya dek, ini, oke, saya masukkan 454 gram. Terurai, volume gas yang dihasilkan pada tekanan 1,5 atm
tekanannya itu 1,5 atm, suhunya itu 27 Celcius. Ditanya volume gas yang dihasilkan. Di sini gas yang dihasilkan itu siapa ya? Oh, semuanya berupa gas ini, deh. Wow. Jadi kita akan hitung satu persatu ya, volumenya ya. Kita punya rumus ini dalam keadaan gas ideal. Rumusnya bagaimana, Mbak? PV sama dengan nRT. Berarti mencari V, kita akan mencari volume ya. Itu rumusnya adalah nRT dibagi dengan tekanan. Nah, oke. R itu apa? R itu adalah 0,082, ini R-nya. T itu wajib dalam bentuk Kelvin, nanti tinggal Celcius ini ditambah dengan 273, maka nanti T-nya 300 ya. 300 Kelvin, tekanannya sudah atm. Oke. Yuk, saya akan mencari mol terlebih dahulu. Rumus mol itu adalah gram dibagi dengan mr-nya. Ya, setelah saya hitung mr untuk nitrogliserin itu adalah 227 ya. 454 saya bagi dengan 227, hasilnya adalah 2 deh, ini adalah 2 mol. Nah, nanti kita peroleh masing-masing molnya CO2, H2O, N2, dan O2. Berapakah molnya CO2? Gunakan perbandingan koefisien ya, maka 12/4 dikalikan 2 ya, 12/4 dikalikan 2, maka menjadi 6 ya, 6 mol. Untuk H2O, ini berapa mol? 10/4 dikalikan 2, itu adalah 5 mol. Lalu N2, berapa mol? 6/4 dikali dengan 2. Paham ya? Ini berarti 2, maka ini adalah 3 mol. Sedangkan untuk oksigen, molnya itu adalah 1/4 dikalikan 2. Berapa? Setengah mol. Ya, molnya masing-masing kita peroleh, maka nanti kita bisa memperoleh volume total ya, karena ini semua pastinya gas ya, Dek. Volume total kita gunakan mol total ya, mol totalnya dihitung aja. 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah setengah. 6 ditambah 5 itu adalah 11, 11 ditambah dengan 3 ditambah dengan setengah ya. Maka molnya adalah 14,5, saya masukkan, 14,5 dikali dengan R, ini R ya, R kalikan T, R-nya itu adalah 0,082, T-nya itu Kelvin ya, 300, dibagi dengan tekanannya adalah 1,5 atm. Oke guys, semangat. Dikali dengan 0,082, saya kali dengan 300, hasilnya saya bagi 1,5. Ya, jawabannya adalah 237,8 liter. Luar biasa ya. Jawabannya B. Kita masuk ke soal nomor 24. Sebuah pabrik memproduksi pupuk urea menggunakan bahan dasar gas amoniak sesuai dengan reaksi. Ya, reaksinya adalah seperti itu ya. Jika gas amoniak tersebut diperoleh dari reaksi N2O, jadi ini kan ada amoniak didapat dari sini ya. Dan massa gas nitrogen rata-rata yang digunakan dalam setiap bulan adalah 7.000 ton. 7.000 ton itu adalah massa nitrogen rata-rata setiap bulan. Ya, bagaimana? Massa pupuk urea yang diproduksi setiap hari. Diasumsikan sebulan pabrik berproduksi 25 hari. Oke. Diketahui massa rata-ratanya nitrogen itu kan sebulan ya. 1 bulan itu adalah 7.000 ton. Nah, yang ditanya adalah massa pupuk urea yang diproduksi setiap hari. Berarti saya akan mencari massa nitrogen tiap hari ya, tiap hari. Maka 7.000 ton saya bagi dengan 25 hari. Nah, kan diasumsikan 1 bulan itu 25 hari ya. 7.000 dibagi dengan 25 itu adalah 280 ton.
Ya, inilah massa nitrogen. Dari persamaan yang kedua dulu ya. Persamaan kedua itu ada nitrogen ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 ya. Nitrogen itu setiap harinya berarti 280 ton. Oke, saya akan mencari molnya terlebih dahulu. Nanti tinggal dibagi dengan MR-nya. N itu 14 ya, Dek. Di sini nggak ada ya, saya bantu. Atau relatifnya N adalah 14. 14 kalikan 2 adalah 28. Maka nanti molnya adalah 10 mol ya. 10 mol ton ya, ini ada tonnya. Nah, terus saya akan mencari molnya NH3. Maka kita gunakan koefisien 2/1 kalikan 10, 20 mol. Nah, nanti satuannya ton ya. Nah, terus dari sini saya masukkan ke persamaan pertama. Ada 2NH3 ditambah dengan CO2 menghasilkan CONH2 2 kali ditambah dengan H2O. Nah, NH3-nya itu kan 20 mol. Berarti molnya CONH2 atau urea itu berapa? 1/2 kalikan 20, 10 mol. Nah, berarti kita bisa peroleh masaknya ya. Masaknya pupuk. Masanya pupuk urea. Itu gimana rumusnya? Kan rumusnya mol dikalikan dengan MR-nya. Molnya adalah 10, MR-nya urea itu 60, maka menjadi 600 ton. Oke, jawabannya adalah B. Ya, soal selanjutnya. Suatu senyawa organik dapat digunakan sebagai penambah cita rasa makanan. Sebanyak 30 gram senyawa ini tersusun dari C, H, dan sisanya oksigen. Saya buat ya, ada C, H, dan O. 40% adalah karbon, maka karbon itu masanya 40/100 dari 30 gram. Karena senyawa tersebut 30 gram ya totalnya ya. Nah, ini hilang. Oke, 4 kalikan 3, 12 gram. C-nya itu 12 gram. H-nya berapa? Nilai H itu adalah 6,67/100 dikali dengan 30 gram. Oke, ini hilang. 6,67 dikalikan 3 itu 20,1. Saya bagi dengan 10, 2,001 gram. Saya bulatkan menjadi 2. Sudah terpakai 14 gram ya. 30 dikurangi 14 adalah 16. Kan sisanya adalah oksigen. Senyawa tersebut memiliki MR-nya 60. Tentukan rumus strukturnya. Oke guys, langkah pertama kita akan menentukan CXHYOZ. Kita mencari XYZ, ini XYZ menggunakan perbandingan mol. Maka saya bagi dengan AR-nya, C itu 12, H itu 1, O itu 16. Maka ketemulah 1:2:1. Ya, kita peroleh C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ini namanya rumus empiris. Oh, kalau 1 nggak usah ditulis ya. Nah, rumus empirisnya ini MR-nya ada berapa? C itu 12 ya, ditambah dengan H itu 1 kalikan 2, itu 2, ditambah O itu 16. Ya, 12 tambah 2 kan 14 ya, 14 ditambah 16 itu 30. Ini MR-nya rumus empiris tuh baru 30, mintanya 60. Nah, berarti kan 2 kalinya ya, maka nanti rumus molekulnya adalah CH2O saya kali dengan 2. 30 kalikan 2 kan 60. Maka rumus molekulnya adalah C2H4O2. Ya, ini apa sih rumus molekul apa? CnH2nO2. Ini punyanya asam karboksilat. Nanti kelas 12 ya kalian ketemu ini ya. Atau punyanya ester. Kalau asam karboksilat tuh gugusnya adalah COOH. Kalau ester nanti gugusnya COO. Ya, maka ini poin A salah ya. Ini adalah gugus ether. Ini COOH. Betul sekali. Ini ether, salah. Ini alkohol. Ini adalah alkohol. Maka jawabannya adalah B. Untuk lebih kalian memahami, kita lihat ya. Poin B kan CH3, COOH. Kita lihat C-nya ada 2 ya, 1, 2.
C-nya 2. H-nya berapa? 3 tambah 1, 4. Oksigennya 2. Begitu. C2H4O2. Sesuai dengan hasil ini ya, hitung kita ya. Ini ya. Kan sama tuh. Oke? Jawabannya adalah B. 27. Senyawa X tersusun dari 63,3% massa Mn dan oksigen. Ya, maka Mn banding dengan oksigen ini 63,3%, oksigennya 36,7%. Saat senyawa tersebut dipanaskan, dibebaskan gas oksigen dan terbentuk senyawa baru yaitu senyawa Y. Nah, senyawa Y itu terdiri dari apa? Mn 72% dan oksigen 28%. Rumus empiris senyawa X dan Y. Oke. Ditanya rumus empirisnya ya, Dek. Mencari rumus empiris itu kayak gini loh, Dek. Berarti kan saya butuh MnXOY. Nah, kita mencari X sama Y-nya. X sama Y itu disebut indeks. Mencari indeks itu kita menggunakan perbandingan mol. Nah, ini persentase saya anggap persentase massa. Maka kalau ingin mencari mol, nanti tinggal massa dibagi AR-nya. Maka 63,3 saya bagi dengan 55, AR-nya Mn. Maka ini dibagi dengan 16. Ya, ketemulah nanti perbandingan Mn dan O pada senyawa X itu berapa, D? 63,3 saya bagi dengan 55, 1,15 ya. Oksigennya 36,7 saya bagi dengan 16, 2,3 ya, 2,29 lah atau 2,3. Saya masing-masing dibagi 1,15, maka nanti ini perbandingannya 1 banding. Nah ini ya 2,293 saya bagi dengan 1,15, itu 1,99 saya genapkan 2. Maka senyawa X itu adalah Mn-nya 1, O-nya 2. Inilah senyawa X, MnO2. Mana? Udah nih jawabannya C. Saya akan coba kerjakan untuk yang senyawa Y ya. Sama saja, saya masing-masing bagi AR-nya. 55, ini berarti 16. Ya, 72. Dibagi dengan 55 itu adalah 1,3. Dibanding dengan 28 dibagi dengan 16 itu adalah 1,75. Kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 1,3. 1 ya, banding 1,75 dibagi dengan 1,3 itu adalah 1,35. Wow, ini agak susah ya, Dek. Saya kalikan 2 semua aja, maka ini 2 banding 1,35 saya kali 2, itu adalah 2,7. Saya genapkan menjadi 3. 3 ya, 3. Maka senyawa Y itu adalah Mn2O3. Oh, sorry deh, ini ada MnO2-nya 2 ya. Maka belum tentu C. Ternyata C itu salah. Ini Mn3O4. Padahal saya memperoleh Y-nya itu Mn2O3. Ya. Jawabannya D. Saya ralat. Oke, kita masuk ke soal nomor 28. Natrium karbonat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kaca. Senyawa ini merupakan hasil reaksi dari garam dan kapur. Garamnya itu maksudnya NaCl ya. Kapurnya itu CaCO3. Natrium karbonat itu adalah Na2CO3. Pada industri pembuatan natrium karbonat tersedia 234 kg garam. Oke, saya akan buat reaksinya terlebih dahulu ya. Ada NaCl ditambah dengan CaCO3 menghasilkan Na2CO3 dan CaCl2. Kita setarakan ya. Di sini kan Na-nya ada 2 ya. Saya setarakan, ini belum setara deh. Na-nya 2. Cl-nya 2 sudah sama, Ca-nya 1 sama, ya udah setara ya. Nah, di sini garamnya adalah 234 kg, sedangkan CaCO3-nya tuh 400 kg.
Jika diketahui atom relatif masing-masing ya, sudah ada ya, pernyataan yang benar. Oke. Poin A, biaya produksi akan efisien jika kapur yang digunakan 200 kg. Poin B coba ya, reaksi pembatasnya, apakah CaCO3? Ya, saya akan coba untuk poin B dulu ya. Mencari mol pembatas itu adalah mol yang habis duluan ya, atau mol yang lebih sedikit setelah dibagi koefisien. Saya akan mencari molnya. Rumusnya mol tuh gram dibagi dengan mr-nya, atau di sini kilogram ya, karena masanya kilogram. NaCl itu mr-nya 58,5, silahkan kalian hitung ya, Na ditambah Cl. 234 dibagi dengan 58,5, itu adalah 4 ya, ini adalah 4 mol. 400 CaCO3 itu mr-nya 100 ya, ini adalah 4. Nah, siapa mol pembatasnya? Mol pembatasnya itu adalah NaCl. Karena 4 dibagi dengan 2 itu lebih kecil daripada 4 dibagi dengan 1. Koefisien CaCO3-nya itu 1 ya. Maka NaCl disebut mol pembatas. Mol pembatas itu artinya habis bereaksi ya. Ya, berarti untuk poin B, reaksi pembatasnya adalah CaCO3 salah. Harusnya NaCl. Lanjut ya. Massa minimum natrium karbonat yang dapat dihasilkan. Saya akan mencari massanya natrium karbonat. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan mr-nya. Mr Na2CO3 kita hitung dulu ya. Na itu 23. 23 kalikan 2 ditambah C itu 12. Ditambah dengan oksigen ya, 16 kalikan 3 itu 48. Mr-nya adalah 106 ya, Dek. Nah, molnya berapa, Mbak? Molnya didapat dari mol pembatas ini. Oke. 1/2 dikali dengan 4 ya. Maka di sini ada 2 mol. 2 dikalikan 106 itu adalah 212 kilogram ya. Satuan di sini kilogram. Betul deh, jawabannya adalah C. Massa minimum Na2CO3 yang didapat adalah 212 kilogram. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 29. Peroksiasil nitrat atau PAN merupakan salah satu senyawa komponen asbut. Mengandung C, H, O, dan N. Karbonnya adalah 19,8%, H-nya itu 2,5%, oksigennya 11,6%. Oh, sorry. Jadi nitrogennya ya 11,6%. Dan sisanya adalah oksigen ya, otomatis ya. Saya akan hitung dahulu. 100 saya kurangi dengan 19,8 karena total persentase itu 100 ya. Saya kurangi lagi dengan 2,5, saya kurangi 11,6. Jawabannya 66,1 ya. Oksigennya di sini ada 66,1. Setelah itu MR-nya 121. Nah, bagaimana cara mencari rumus molekul? Rumus molekul itu cara mencarinya adalah rumus empiris ya. MR-nya rumus empiris dikali berapa biar nanti ketemu MR-nya. Di sini MR-nya kan 121. Ini ya. Oke ya. Nah, terus tujuan kita mencari rumus empiris. Rumus empiris itu bentuknya bisa CX, HY, OZ, N-nya apa ya? NP gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita akan mencari X, Y, Z, dan P menggunakan perbandingan mol. Ya, saya bagi dengan AR-nya, dibagi AR-nya, dibagi AR-nya, dibagi AR-nya. N itu AR-nya 14. Nanti kita peroleh ya. Ini saya pindah dahulu ya, Dek. Ya, di sini 19,8 dibagi dengan 12 itu adalah 1,65 dibanding dengan 2,5. 66,1 dibagi dengan 16 itu adalah 4,13. 11,6 saya bagi dengan 14 itu adalah 0,83 ya. Nah, selanjutnya saya bagi dengan 0,83. Maka ini 4,13 saya bagi dengan
0,83. Itu 4,9 ya, saya bulatkan menjadi 5. 2,5 saya bagi dengan 0,83. Ini 3. 1,65 saya bagi dengan 0,83. 1,9 saya buatkan 2. Nah, maka ketemulah rumus empirisnya itu adalah C2H3O5N. Oke, saya letakkan di atas ya. C2H3O5N saya kali dengan N sama dengan 121. Saya hitung ya, MR-nya untuk rumus empiris ini. C-nya 2, maka 12 kalikan 2 itu 24. Ditambah dengan H-nya 3. Ditambah dengan O-nya 5, maka 16 dikalikan 5. Ditambah dengan N. N-nya itu 14 ya. Hasilnya 121 deh. Oke. 121 kalikan N sama dengan 121, maka N-nya adalah 1. Ya, karena N-nya itu 1, ya berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. C2H3O5N. Ya, C2. Salah ya, H-nya 3. Ya, jawabannya D. C2H3NO5. Oke, saya masuk ke soal terakhir nomor 30. Gas berikut mempunyai jumlah molekul yang sama dengan 5,6 gram gas CO. Saya akan mencari jumlah molekul. Apa rumusnya jumlah molekul? Itu rumusnya adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Ya, molnya berapa di sini? Ada massa, maka gram dibagi dengan mR-nya 28. Saya kali dengan bilangan Avogadro. 5,6 dibagi dengan 28. 0,2. Ya, 0,2 dikalikan bilangan Avogadro. Inilah jumlah molekulnya. Berarti kita cari yang nilainya 0,2 L ya. Saya akan mulai dari poin A, maka jumlah molekul sama dengan molnya berarti kan gram dibagi dengan AR ya. MR, 1/2 dikalikan L. Ini berarti kan 0,5 kalikan Avogadro. Salah ya. Mintanya 0,2 D. B, maka mencari jumlah molekulnya itu adalah gram dibagi dengan mR-nya 32 dikalikan bilangan Avogadro 0,1 kalikan L, salah. Yang C, jumlah molekulnya adalah gram dibagi dengan mR-nya 71 dikalikan bilangan Avogadro-nya, maka 0,1 kalikan L, salah ya D. Kita maju ke poin D, mencari jumlah molekulnya. Maka nanti masanya 12,8 saya bagi dengan mR-nya dikali bilangan Avogadro-nya. 12,8 dibagi dengan 64. 0,2, begitu kan? 0,2 kalikan L. Sama ya D. Maka yang jumlah molekulnya sama adalah poin D. Oke, saya sudah bahas 30 soal ya. Semoga bermanfaat untuk belajar kalian di rumah. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.